Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tenstar Slam Dataken volume 13 part 5. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah mendapat nasihat dari Benimaru dan Diablo, Rimuru akhirnya paham. Intinya Rimuru tidak boleh menggunakan sihir yang luar biasa secara sembarangan. Terlebih lagi Megiddo sangat efektif jika digunakan di tempat yang tepat jika musuh kita manusia dan para monster. Tapi masalahnya musuh kita saat ini tank lapis baja. Raphael juga melaporkan, menghancurkan tank membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi jika material memfokuskan suhu panas sinar ke puluhan ribu derajat, keberhasilan ada tapi sangat kecil. Tank lapis baja tidak dapat tembus, mereka juga tidak memakai minyak sebagai bahan bakar. Walaupun berhasil menembus, tank tidak akan meledak. Rimuru sangat ingin ikut bertempur, namun ditolak. Sebagai panglima tertinggi, sang raja tidak boleh dalam bahaya. Terlebih lagi, apakah Anda lupa dengan apa yang diceritakan Chloe? Rimuru sama akan mati saat melawan kekaisaran timur, dan itu sangat mustahil bagi kami membiarkan Rimuru sama dalam bahaya. Tidak hanya Diablo dan Benimaru, eksekutif lainnya juga ikut meruqyah tuanya Rimuru. Dengan itu Rimuru duduk kembali ke kursinya walaupun tidak sangat menyenangkan. Dari semua orang yang berada di ruang kontrol, hanya Veldora yang terlihat sangat aneh. Biasanya Veldora banyak omong, namun kali ini Veldora hanya diam saja. Rasa gelisah akan takut kematian bawahannya menghilang, Rimuru menyatakan hancurkan musuh sekuat tenaga, tidak perlu belas kasihan dan lenyapkan. Perintah yang ditunggu-tunggu telah tiba. Pertempuran dimulai. Benimaru meminta semua pemimpin pasukan untuk berhenti berpura-pura dan hancurkan semua musuh yang berani mengganggu kedamaian tuan kita, Rimuru sama. Hanya dengan satu perintah malapetaka tercipta. Para monster tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya dan sudah waktunya untuk para monster bersinar. Para monster melepas semua mananya yang sebelumnya ditahan. Para monster bergerak, Gabil dan Gupta meremehkan musuh. Mereka berbicara santai di tengah hujan peluru dari musuh. Menjadi yang terlemah dari 4 raja surgawi, Gupta tidak peduli. Gupta bersemangat menghajar semua musuh yang dilihatnya. Peluru sihir masih terus menghujani medan pertempuran. Goblin Rider berlari menghindari menyerang musuh sambil mencari zona aman. Berpura-pura panik dan menunggu pasukan kekaisaran melancarkan serangan skala penuh. Ketika kekaisaran kehabisan peluru, mereka akan menyerang dengan kekuatan penuh. Gupta mengeluh. Menurutnya memancing membuat peluru tank habis itu sangat berbahaya jika dilihat. Area pertempuran hujan peluru dan ledakan di mana-mana. Namun, Gupta sadar perintah Benimaru sangatlah mutlak, tidak bisa dibantah lagi. Bagi Gupta, Benimaru lebih mengerikan dari semua pasukan kekaisaran timur. Walaupun demikian, keselamatan Rimuru sama itu prioritas utama. Mustahil bagi Gupta menolak perintah perang. Pada awalnya membujuk bawahnya sendiri bagi Gupta itu sangat berat. Namun setelah mendengar nama Rimuru sama, Goblin Rider bergerak tanpa perintah dari Gupta. Goblin Rider berhasil mengalahkan serangan pertama musuh. Namun serangan lanjutnya buntu. Goblin Rider kembali ke peran utama menjadi umpan. Berjalan seiringnya waktu, serangan kekaisaran mulai melemah. Perintah baru diterima. Benimaru menyatakan, bertarunglah semau kalian. Sambil menepuk bahu Gopji, Gupta meminta Gopji untuk memimpin Goblin Rider. Gupta mulai serius. Gupta tidak peduli lagi dengan 4 raja surgawi. Baginya walaupun mati di sini, ini adalah perintah dari Rimuru sama. Gupta tidak ingin mempermalukan dirinya di hadapan tuannya Rimuru sama. Dan ini baru pertama kalinya bagi Goblin Rider melihat Gupta yang sangat serius. Dengan itu, Gupta meminta Testarossa untuk pergi dari sini karena sangat berbahaya. Testa menanggapi itu dengan senyuman yang sangat tipis. Bahkan di medan pertempuran yang dipenuhi ledakan dan gelombang kejut, Testa tetap terlihat sangat elegan. Seragam militer yang sangat bersih, bahkan debu tidak mampu menyentuhnya. Testa turun melompat dari rangga dan mendoakan Gupta semoga beruntung. Setelah Testarossa pergi, Gupta berteriak saatnya untuk bersinar. Goblin Rider bergerak penuh semangat, bahkan Gupta ingin menunjukkan kepada tuannya betapa keren dirinya. Gupta sangat mengagumi tuannya Rimuru.
Berkat Rimuru saat ini Gupta terkenal sebagai prajurit hebat padahal dulu kusam dan dekil. Gupta berteriak, Gupta bergabung dengan Rangga. Kabut hitam menyelimuti membentuk serigala humanoid. 2 tanduk muncul di dahinya. Ingin menunjukkan sebagai 4 tanda surgawi, Gupta tidak peduli dengan peluru tank yang mencoba menerjangnya. Dengan sekali cakar, peluru hancur berkeping-keping. Berkat penghalang multi lapis Rangga, Gupta aman sehat walafiat. Melihat beberapa ledakan, pasukan kekaisaran mulai panik. Mereka tidak tahu benda apa itu. Saat terlihat jelas, pasukan kekaisaran timur gemetar. Mereka tidak menyangka Raja Rimuru punya monster yang sangat kuat. Gupta meraung petir hitam menyambar hampir dari 1000 tank. Tank yang terkena serangan Rangga tidak hancur dan para awak selamat. Hanya mematikan kelistrikan. Itu jauh dari kata sempurna. Tank pun rusak, tidak bisa bergerak. Pasukan kekaisaran timur putus asa yang selamat melarikan diri karena takut tersambar petir hitam. Gupta tertawa, ini sangat mudah. Gupta meraung lagi. Dengan itu tank pun meledak satu persatu. Gupta berlari memutari badan perang dengan cepat. Setelahnya badai hitam muncul dari langit menghantam tank yang tersisa. Serangan gabungan Gupta dan Rangga itu disebut tarian serigala angin yang memiliki efek gelombang kejut pada tornado, kerusakan teknik pemusnah anti militer. Bahkan sebagian dari kapal udara jatuh ke tanah. Di sisi lain diperlihatkan Gabil yang mendapat perintah untuk membantu Gupta jika keadaan semakin berbahaya. Namun sepertinya tidak perlu untuk saat ini. Gabil melanjutkan rencananya, yaitu berpura-pura tertekan sampai musuh mengeluarkan kartu trufnya. Namun musuh lebih kuat dari apa yang Gabil bayangkan. Kapal udara mampu memblokir serangan Gabil. Gabil dan timnya kehilangan keuntungan, alhasil pertempuran berpihak kepada pasukan kekaisaran timur. Sebenarnya Gabil punya serangan rahasia yang mampu menjatuhkan kapal udara. Namun jika Gabil menyerang sekarang, rencana akan gagal. Karena itu Gabil menunggu waktu yang sangat tepat. Rencana Beni baru membiarkan para Wyvern diserang. Gabil yang bersama Altima, Gabil meminta izin kepada Altima. Gabil melanjutkan rencananya, yaitu kesusahan palsu, melanjutkan drama yang sebenarnya, menggunakan Hiryu untuk menahan serangan musuh. Bagi Altima itu serangannya menarik dan menyenangkan. Namun itu bohong, rencana Gabil yang sebenarnya. Gabil berencana menerima serangan secara langsung dari musuh, lalu berpura-pura terkena serangan yang serius. Bagi Gabil, dirinya tidak akan mati karena tanaman pemulih sangat banyak. Altima menertawakan pidato Gabil. Sedangkan ketika bawahan Gabil, mereka merasa bahwa kaptennya kadang-kadang juga bisa bodoh. Altima tertarik, Altima mengizinkan, Altima pun mundur dari Gabil. Ketika bawahan Gabil protes keras, ada yang bilang ini rencana bodoh, rencana yang tidak masuk akal. Namun seperti itulah Gabil sama. Dengan demikian ujian tes ketahanan tubuh dimulai. Sementara itu Rimuru sangat khawatir dengan Gabil setelah mengetahui kebenarannya. Dengan sekali serangan kapal udara, Gabil dan lainnya gosong bahkan hampir pingsan. Gabil terkesan sihir dari kapal udara banyak menimbulkan kerusakan parah. Suara tuanya Rimuru terdengar di telinga Gabil. Rimuru meminta Gabil untuk menyudahi sandiwaranya dan lakukan serangan habis-habisan. Mendengar perintah dari tuannya, Gabil bersemangat dan bawahan Gabil bangkit kembali. Gabil melanjutkan ujian penuh semangat. Gabil meledakkan auranya lalu berkata, barang siapa yang berani mengotori langit Rimuru sama, mereka harus dibersihkan. Atas perintah kaptennya, Hiryu bergerak. Mereka semua mengeluarkan kekuatan rahasianya, Body Dragon. Teknik Body Dragon adalah teknik yang mengorbankan kendali, yang memicu kerasukan. Jika ego mereka ditelan sepenuhnya, mereka akan menjadi binatang buas. Jadi Gabil tidak pernah menggunakan kekuatan ini sampai sekarang, karena Gabil tidak bisa menahan nafsunya untuk menghancurkan ketika teknik ini digunakan. Para Hiryu melepas kekuatan pamungkas, perubahan mode naga. Bentuknya, otot membesar, sisik berwarna ungu, kehitaman dengan menyerap energi di sekitar. Mode tempur terbentuk, mereka bergerak. Untuk saat ini tidak ada sihir yang berguna terhadap Dragon Body. Bahkan itu sihir Megiddo, Rimuru akan kesulitan menembus sisik Dragon Body. Dragon Body memiliki multiplier barrier dan natural effect nullification yang meniadakan semua serangan sihir dan fisik. Kapal udara menyerang menggunakan sihir dan senapan sekunder. Dan hasilnya benar, serangan itu tidak dapat menembus Dragon Body. Terlebih lagi para Hiryu mendapat kekuatan regeneratif yang mirip Ultra Speed Regeneration. Jika dibandingkan kekuatan Gabil saat ini, Gabil masih lemah dari Benimaru dan Sion dan setara dengan Zoe. Dengan kata lain menyaingi Frey dan Carrion.
Tidak mengerikan bagaimana bawahnya saja setara dengan Raja Iblis, apalagi tuannya. Gabil menyerang satu kapal udara hingga meledak dan jatuh ke tanah. Sebuah serangan yang memutar udara untuk menyatukan uap air di atmosfer, dan disitulah titik pusaran sihir terbentuk. Serangan dilepaskan dari ujung tombak. Serangan Gabil menembus kapal udara, dan itulah yang membuat kapal udara meledak dan jatuh ke tanah. Para bawahan Gabil juga tidak kalah hebat, walaupun dia bisa menggunakan vortex cross. Mereka menyerang kapal udara, mereka menabrakkan tubuhnya yang diperkuat. Kapal udara lapis baja dan penghalang tidak mampu menahan serangan bawahan Gabil. Mari mundur sedikit ke divisi tank ajaib. Pertahanan pasukan unit tank sihir akan diuji. Hakuro dan Green Hammer sudah bersiap berperang dengan divisi lapis baja. Hakuro melihat anggotanya secara menyeluruh dan menemukan battle wheel. Alhasil mereka bisa menggunakan gerakan instan dan Framhail. Framhail bisa memblokir persepsi musuh untuk diri sendiri. Hakuro memuji Green Hammer karena bisa mengoptimalkan battle wheel. Green Hammer yang beristirahat meringis saat melihat senyum Hakuro. Bagi mereka senyum Hakuro sama dengan malapetaka. Hakuro menegaskan untuk bawahannya, jangan pikirkan hal lain di medan pertempuran terbunuh atau membunuh. Jika musuh dibiarkan hidup, rekanmu akan terbunuh. Jadi lakukan yang terbaik untuk Rimuru sama. Medan pertempuran sudah diawasi Hakuro dengan extra skill mata langit, lalu dibagikan kepada anggotanya dengan telepati net. Memang tank lapis baja sangat kuat, tapi saat ini sudah dicabik-cabik oleh Gupta dan anggotanya. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.